Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Ibu, anak-anak Ibu semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang bab 12 dan bab 14 untuk kelas 8 SMP Pendidikan Agama Islam. Sebelum kamu melanjutkannya, tolong di-subscribe dulu dan jangan lupa di-like. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, oke? Kenapa saya gabungkan antara bab 12 dan bab 14? Karena di sana sangat berkaitan sekali tentang makanan halal dan haram. Sebelumnya anak-anak Ibu sudah Ibu arahkan untuk membaca ayatnya terlebih dahulu dan menulis ayatnya, karena ayat ini berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kita makan. Ketika kita memakan sesuatu yang halal, insya Allah semua apa yang kita makan akan diterima, pikiran dibukakan, dan dijauhi dari segala perbuatan maksiat kalau kita memakan makanan yang halal. Tapi seandainya jika kita memakan makanan yang haram, tentunya segala amal ibadah kita akan terputus atau terhalang karena kita memakan hal-hal yang haram. Oke. Kamu sudah membaca Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di sana ada beberapa Al-Maidah ayat 3 di ayat 6 atau ayat 3 ya? Ayat Al-Maidah ayat 3. Di sana Allah sudah mengatakan bahwasanya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini sudah Allah jelaskan bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Allah di dalam ini itu termasuk kepada makanan yang haram. Kalau seandainya kita memakan makanan yang haram seperti yang dikatakan tadi, maka amal ibadah kita tidak diterima, bisa merusak jiwa. Lalu makanan yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh dan menghalangi mengingat Allah. Nah, oke. Tetapi apabila kita memakan makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal, maka kita akan mendapatkan ridho Allah, memiliki akhlakul karimah, dan terjaga kesehatan kita. Ini adalah janji Allah. Ketika di dalam Al-Quran sudah dikatakan untuk tidak memakan makanan yang sesuai atau yang diharamkan dalam Al-Quran, maka jangan kita makan. Karena itu adalah larangan-larangan yang sudah tentu Allah lebih tahu apa yang akan terjadi. Lalu apa kaitannya dengan terjadi wabah sekarang? Masih ingatkah kamu cerita atau tentang bagaimana tersebarnya atau terdapatnya virus corona ini? Tentu berasal dari hewan, yaitu kelelawar. Kelelawar itu adalah salah satu binatang yang tidak dibolehkan makannya dalam Islam. Kenapa? Karena ada tentunya Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Sudah pastinya itu dia bertaring. Nah, hewan bertaring itu tidak boleh dimakan dalam Islam. Nah, tetapi ada yang memakannya, tapi bukan kita yang Islam. Lalu terjadilah hal penyakit atau virus yang terjadi diakibatkan oleh memakan binatang tadi. Nah, itu. Nah, dalam pembahasan ini di bab 14 itu ada ilmu tajwid yang dijelaskan. Nah, ilmu tajwid itu berkaitan dengan tafkim dan tarkik. Tafkim dan tarkik. Apa itu tafkim? Tafkim adalah membaca huruf lam dan ro
dengan ketentuan tebal. Berarti membacanya tebal. Sedangkan tarkik itu dibaca tipis. Jadi ada dua huruf yang apabila bisa dibaca dengan tebal dan bisa dibaca dengan tipis. Nah, huruf apa saja itu? Seperti yang saya bilang tadi adalah huruf lam dan huruf ro. Sebelum saya lanjutkan, untuk pembahasan makanan dan minuman halal dan haram, silakan kamu baca di bab 12 untuk lebih pendalamannya. Oke, kita masuk kepada bab 14 tentang hukum bacaan tafkim dan tarkik. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya tafkim adalah dengan membaca tebal, sedangkan tarkik dengan membaca tipis. Hukum bacaan tafkim dan tarkik terbagi dua, yaitu lam dan ro. Nah, hukum bacaan lam pada lafaz jalalah. Nah, kapan dikatakan kita membaca bacaan lam itu tebal dan ketika dibaca tipis? Nah, kalau kita membaca huruf lam itu sebelumnya adalah tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lamnya dibaca tebal. Kamu lihat pada Quran surah Al-Ikhlas 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Ada baris di atas lalu baru masuk kepada huruf lam. Maka dibaca tebal. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Kapan dibaca tipis? Ketika sebelum huruf lam itu adalah baris di bawah. Contohnya adalah billah. Mirrizqillah. Maka huruf atau bacaan Allahnya ditipiskan. Itu hukum lam, tarkik, dan tafkim. Oke, kita lanjut kepada hukum bacaan ro yang dibaca tafkim dan ro dibaca tarkik. Ada 5 untuk ro dibaca tafkim. Yang pertama, ro berharakat fathah atau fathatain. Contoh, fa'id faraqna. Fa'id faraqna, bukan farakna tapi faraqna. Lalu yang kedua, ro berharakat dhammah atau dammatain. Dammatain itu baris dua di depannya. Nah, contohnya syai'in qadiyu. Syai'in qadiyu. Maka tebal rohnya. Lalu yang ketiga, rohnya sukun, didahului huruf berharakat fathah. Rohnya sukun dan didahului dengan huruf berharakat fathah. Contohnya yakadul barqa. Nah, lalu yang keempat, ro sukun didahului huruf berharakat dhammah. Tadi fathah, sekarang dhammah. Contoh, fansurna. Nah, itu untuk ra tafkim. Selanjutnya, hukum atau huruf ro dibaca tarkik. Kapan dibaca tarkik? Ingat ya, tarkik adalah tipis. Kapan dibaca tarkik? Yaitu ro berharakat kasrah atau kasratain. Ro-nya berbaris kasrah atau kasratain. Kasratain berarti baris 2 di bawah. Nah, wal fajr. Nah, berarti tipis. Karena ro-nya berharakat berharakat kasrah. Nah, lalu ro berharakat yang didahului oleh ya yang sukun. Ro berharakat yang didahului oleh ya sukun. Ro-nya berharakat. Setelah itu sebelumnya itu ada huruf ya yang bertanda sukun atau tanda mati. Contoh, qadir. Maka dibaca qadir, bukan qadir. Bukan diangkat lidahnya, tapi ditipiskan saja. Qadir. Tahu? Khabir, bukan khabir. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita contohkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru
wadhkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dari ayat ini surah Al-Nahl ayat 114 Allah mengatakan makanlah makanan yang halal dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ya, misalnya kita diharapkan untuk memakan makanan halal dan tidak memakan atau lebih baik menjauhi makanan ataupun minuman yang haram. Oke. Tugas untuk kamu adalah tadi Ibu sudah katakan ada Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan An-Nahl ayat 114. Silakan kamu cari di sana apa contoh dari lam tafkim dan tarkik serta ro tarkik dan ro tafkim. Silakan kamu kirim via aplikasi Edmodo. Saya tunggu pukul 17.00. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.